Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video ini dan di video kali ini kita akan melakukan deployment aplikasi kita menggunakan Netlify. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita perlu ngerti dulu apa sih sebenarnya deployment itu. Nah, kalau misalkan di video-video sebelumnya teman-teman sempat ngelihat bahwa kita sudah sempat membuat aplikasi to-do list app yang sederhana. Nah, Em, di video-video sebelumnya, aplikasinya tuh masih dibuka di laptop kita sendiri kan, atau bisa kita bilang itu tuh dibukanya secara lokal. Kalau kita mau kasih lihat ke teman, itu tuh pasti bisa sih ya kalau kita bawa laptop kita. Tapi gimana kalau misalkan kita nggak ngebawa laptop kita? Kita nggak bisa dong nunjukin hasil aplikasi kita ke teman-teman kita, karena app-nya tuh cuman ada di komputernya kita kan. Nah, deployment itu sederhananya itu tuh kayak proses ngelepas aplikasi kita ke internet supaya siapa aja nanti bisa buka lewat link yang kita punya dari browser manapun di HP ataupun di laptop manapun dari teman-teman atau orang lain kayak gitu. Jadi ibaratnya nih kayak kamu bikin kue di rumah sendiri, kalau mau orang lain bisa beli, kita harus buka toko dulu. Nah, deployment itu tuh seperti proses kita membuka tokonya. Seperti itu, teman-teman. Nah, by the way, teman-teman, kalau di video sebelumnya yang teman-teman lihat terkait dengan vibe coding dengan anti-gravity 2.0 ini, kita ada sempat integrasi ke database, aku nemu satu hal yang sebenarnya cukup menarik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian script.js, kita kan udah sempat minta ya sebenarnya ke anti-gravity untuk membuatkan Supabase configurations-nya seperti itu supaya bisa terhubung dengan Supabase. Tapi teman-teman, yang jadi masalah adalah di sini ketika kita mau menghubungkan aplikasi kita dengan database dan ternyata API key kita ini muncul di dalam codingan kita dan ini live di internet, maksudnya live di internet tuh dia tertampil di internet, muncul di source code website kita secara open source atau dapat dilihat oleh siapa saja. Nah, ini tuh bisa menjadi masalah security untuk aplikasi kita. Ibaratnya tuh kayak misalkan nih, kamu nulis PIN ATM kamu atau enggak teman-teman nulis PIN password HP di dinding atau enggak di catatan yang ternyata orang lain bisa lihat. Nah, itu kan bahaya banget kan. Nanti bisa jadi HP teman-teman itu tuh bisa dibuka oleh siapa aja gitu. Atau enggak ATM-nya bisa dibuka oleh siapa aja. Nah, begitu pula dengan website app yang akan kita bangun. Kalau misalkan API key-nya kita terpampang jelas seperti ini di source code kita, itu tuh bisa jadi problems, teman-teman. Nah, solusinya kita akan meminta anti-gravity 2.0 ini untuk membuatkan kita environment variables-nya atau yang disingkat dengan env vars. Nah, nanti ini akan berguna untuk kita melakukan deployment ke Netlify atau ke tempat lain kalau misalkan kita melakukan deployment. Oke, nah ini aku akan copy dulu bagian yang ini. Oh ya, by the way teman-teman, kalau teman-teman mau buka uh, apa yang namanya source code-nya, teman-teman bisa pergi ke folder tempat teman-teman menyimpan aplikasinya. Lalu coba cek di antara index.html atau di script.js, teman-teman bisa buka dengan text edit, notes, atau enggak buka dengan sesuatu yang bisa membuka isi code-nya. Lalu setelah itu teman-teman bisa lihat, oh dia ternyata ada di sini atau di sini gitu. Atau kalau misalkan ternyata teman-teman belum punya file .env-nya, teman-teman bisa copy konteks dari Supabase atau API dari database teman-teman untuk dilampirkan sebagai konteks di AI nanti kayak gitu. Nah, ini kebetulan aku udah punya prompt-nya nih teman-teman, by the way. Nah, jadi prompt-nya di sini tuh adalah kita akan meminta ubah kode app ini supaya Supabase URL dan API key-nya itu tuh nggak ditulis langsung di dalam kodenya. Jadi nggak hard coded lagi gitu. Melainkan akan dibaca dari environment variables kayak gitu. Nah, konteksnya saat ini Supabase URL dan API kita itu tuh ditulis langsung di kode. Tepatnya di mana? Di script.js. Nah,
Lalu yang berikutnya, kita akan ngasih tahu AI-nya bahwa app ini tuh akan di-deploy ke Netlify. Lalu nanti di Netlify environment variables bisa di-set di set settings environment variables. Nah, yang perlu dilakukan oleh AI adalah kita akan minta tolong ganti nilai Supabase URL dan API key di kode dengan referensi ke environment variables. Lalu nama variabelnya pakai Supabase URL dan Supabase anon key. Kayak gitu. Dan yang ketiga, pastikan app masih bisa jalan setelah perubahan-perubahan yang udah kita minta ke AI-nya. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan minta anti-gravity untuk melakukan hal yang tadi kita pengen lakukan, jadi membuat environment variables-nya, gitu kan ya. Lalu, di sini kita akan coba minta AI-nya yang Gemini 3.5 Flash, dan pastikan teman-teman berjalan di project-nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita minta AI-nya. It's working. Oke, dia akan menganalize terlebih dahulu. Sambil menunggu, teman-teman, sebenarnya ada banyak tempat kita buat melakukan deployment. Jadi, tools buat deployment itu ada banyak banget. Pilihannya bisa pakai Vercel, Netlify, atau GitHub Pages. Nah, di sini kita akan fokusnya lebih belajar ke penggunaan Netlify. Kayak gitu. Oke, kita allow aja yang ini. Lalu kita tunggu lagi ya, teman-teman. Dia sepertinya akan coba ngebuat file .env-nya dulu. Belum ada sih, tapi di foldernya. Nah, mungkin sambil menunggu ya teman-teman, kita akan coba berkenalan dengan, oh enggak, bentar. Ini masih ada pertanyaan lagi, bagaimana cara yang Anda inginkan untuk menangani variabel lingkungan di aplikasi statis atau HTML, CSS, atau JS ini? Kita akan menggunakannya lebih ke Netlify Functions kali ya, karena kita akan masang di Netlify. Oke, dia akan membuat implementation plan-nya dulu. Oke, ada site settings, environment variables-nya, dan lain-lain. Dia akan membuat file configurations JS-nya, ada semacam ini juga. Oke, lalu ada verification plan-nya juga. Oke, kita anggap aja setuju dulu ya sama si AI-nya. Kita proceed implementation plan-nya, dan dia akan mencoba membantu kita untuk membuatkan file environment variables-nya. Kayak gitu. Oke, allow write access to this path. Yes, allow this time. Kita allow lagi gitu. Karena dia akan mencoba membuat local.env-nya di sini, dia sampaikan. Lalu ngebuat file .netlify.tuml-nya. Kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini tuh adalah konfigurasi dasar Netlify-nya untuk menentukan letak serverless function dan port drive server lokal. Jadi, AI juga akan ngejelasin dari setiap file yang akan dibuat oleh mereka, itu tuh akan menjadi apa, tujuannya apa, dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, kita sambil nunggu lagi dari anti-gravity-nya. Oke, di sini dia akan coba running di localhost. Kita coba allow lagi ya. Lalu kita allow juga dia mau mencoba ngetes response configurations-nya. Lalu allow lagi. Oke, teman-teman, di sini dia udah punya semacam walkthrough-nya. Jadi gimana ada perubahan-perubahan apa aja yang udah dilakukan. Lalu berikutnya di sini juga diberikan walkthrough gimana caranya kita deploy aplikasi kita ke Netlify kayak gitu. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan Netlify-nya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menuju ke browser teman-teman, lalu ketik Netlify atau bisa langsung di sini netlify.com kayak gitu ya. Nah, lalu setelah sampai di sini, teman-teman bisa sign up kalau belum punya akun. Kalau udah punya akun Netlify, teman-teman bisa login. Nah, di sini aku akan coba sign up terlebih dahulu. Dan di sini pilihannya ada macam-macam ya. Ada Google, GitHub, GitLab, Bitbucket, dan lain-lain. Tapi di sini aku akan coba untuk sign up with Google terlebih dahulu. Kalau lewat GitHub, boleh banget teman-teman. Dan itu langsung di-authorize aja dengan GitHub-nya. Dan langsung kelar gitu. Nah, kalau lewat Google, kurang lebih steps-nya kayak gini. Klik sign up with Google, pilih account yang teman-teman ingin gunakan, continue, grant access-nya, dan tada,
kita akan langsung diminta untuk enroll. Nah, jadi aku akan coba ngisi gitu, kayak gini. Lalu aku akan dibilang untuk ini personal, aku adalah seorang beginner. Lalu mungkin aku akan pengen anggap ini sebagai personal projects ya, personal projects. Lalu aku adalah, uh, ya aku other karena aku masih seorang students begitu misalkan. Lalu aku akan minta, oh ini dia nanya kita tahu dia dari mana, other gitu. Enggak, someone else aja. Aku lagi malas ngisi. Nah, terus project name-nya misalkan di sini my to-do list Bendy kayak gitu. Nah, ini teman-teman boleh ngasih nama sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita coba continue to deploy dan di sini dia akan nyampain bahwa kita bisa um, deploy our first project. Dan di sini kita udah punya our own code gitu kan teman-teman. Kita udah punya codingan yang udah kita sempat lakukan sebelum-sebelumnya. Dan di sini kita bisa langsung upload project files kita. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah kebiasa pakai GitHub, silahkan mungkin boleh mau import dari Git repository, dari GitHub, atau dari tempat yang lain. Tapi kalau di sini aku akan coba ngajarin gimana caranya kita ngupload langsung kayak gitu. Nah, kebetulan teman-teman, ini udah ada filenya ya. Jadi ada file yang udah diedit hmm, sama si AI-nya gitu dari anti graffiti-nya, dan kita akan upload foldernya langsung. Jadi folder aplikasi ini kita akan upload ke Netlify kayak gitu. Nah, ini kita jangan refresh dulu katanya. Jadi disuruh stop dulu, terus kita tunggu di sini. Oke, dia masih in progress ya teman-teman. Deploying masih in progress juga. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Dan semuanya complete. Nah, oke. Karena semuanya complete, kita udah bisa klik di open production deploy-nya. Nah, cuman di sini masih ada permasalahan ya teman-teman. Jadi gagal menghubungkan ke database. Kunci konfigurasi Supabase URL atau Supabase unknown key tidak ditemukan di environment variables. Nah, jadi sekarang kalau kita merujuk pada uh, walkthrough yang diberikan pada uh, anti graffiti ke kita, di situ tuh ada langkah-langkahnya teman-teman. Nah, berarti pertama kita akan menuju ke Netlify dashboard dulu di proyek kita. Lalu setelah itu kita akan buka site settings, lalu kita akan buka environment variables, lalu masukin API key yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, lalu kita balik lagi deh ke Netlify. Nah, sekarang karena kita udah di halaman project kita nih teman-teman, kita berarti tadi dimintanya menuju ke project configurations. Kayak gitu. Lalu setelah di project configurations, teman-teman boleh scroll ke bawah, lalu cek di sini ada environment variables. Nah, di environment variables ini berikutnya kita akan add variable. Nah, ini kita import from a .env file. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan semua API key kita. Nah, kita balik lagi ke anti graffiti dan ada dua variabel yang diminta untuk masukin. Ini kita copy, lalu kita paste. Nah, cuman tadi kalau aku lihat di sini dia kan pakai tanda sama dengan, jadi kita perlu menggunakan tanda sama dengan juga. Jadi nanti ada key-nya, lalu value-nya. Dipisahkan dengan tanda sama dengan. Jadi ini aku edit sedikit teman-teman. Nah, ini berarti pakai sama dengan. Lalu yang ini juga aku pakai tanda sama dengan. Kayak gitu. Nah, ini udah. Lalu em, ini anggaplah kita langsung setuju aja import variables. Kayak gitu. Dan tada, jadi kita ada dua API key-nya yang udah terdata, jadi Supabase unknown key dan Supabase URL. Kalau kita lihat kayak gini, bisa dicek hasilnya. Nah, ini juga udah ada hasilnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke deploys. Kita akan coba buka linknya lagi. Ini yang tadi legendary dash malasda dash af3696.netlify.app. Kita buka. Oh, masih problem sih ya teman-teman. Kita akan coba
minta AI untuk minta anti-gravity 2.0 untuk memberikan permasalahan yang kita hadapin teman-teman. Jadi kita sekalian troubleshooting. Jadi aku akan memberikan AI-nya seperti ini. Aku punya masalah. Aku sudah mengupload environment ke variable ke environment variables di Adlify, tetapi muncul seperti ini. Tolong perbaiki kembali agar aku bisa uh, mengupload, agar aku bisa mendeploy tanpa ada masalah. Om, tolong lakukan troubleshooting dan perbaiki kembali agar aku bisa mendeploy tanpa ada masalah. Oke, sekarang aku akan berikan ini ke AI dan aku akan meminta anti-gravity-nya untuk troubleshooting problems yang kita punya. Seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa minta dari Netlify tadi, dia juga semacam punya agen gitu untuk membantu teman-teman melakukan troubleshooting. Cuman untuk saat ini aku akan coba fokus meminta anti gravity untuk troubleshooting permasalahan yang sedang kita hadapi. Kayak gitu. Hmm, di sini sih kita diberitahu bahwa hmm, ada dua kemungkinan, jadi belum memicu deployment yang paling baru gitu, sama ada pilihan scope-nya belum mengikut sertakan functions. Nah, tapi di sini udah diedit, jadi ada kita lihat di sini ya, ada file config.js-nya udah diedit sama si anti gravity-nya dan kita akan coba deploy ulang kembali dari project kita. Jadi di sini lalu aku balik lagi ke folder yang kita punya. Lalu aku upload ulang lagi. Dan kita akan coba tunggu dia untuk ngedeploy ulangnya, teman-teman. Dan ini prosesnya sudah selesai. Jadi kita akan coba jalankan lagi app-nya. Dan tada! Nah, jadi sekarang aplikasi kita sudah bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang kita akan coba untuk login ya, teman-teman, berdasarkan akun yang udah kita coba daftarkan. Jadi, eh, aku akan coba daftar, akan coba masuk gitu dan di sini aplikasinya sudah berhasil untuk kita jalankan. Kita coba otak-atik langsung ya. Jadi di domain ini ya, di domain legendary -af3b96.netlify.app. Nah, ini aku coba eh, demo dulu aplikasinya. Misalkan aku punya tugas itu mengerjakan PR, tambah oke, udah bisa. Lalu ini aku selesaikan. Lalu aku coba buang, oke, bisa juga. Dan aku kalau coba logout lagi, lalu coba relogin kembali. Oh, oke, cool. Nah, jadi aplikasinya sudah berjalan, teman-teman. Dan itu dia cara deploy ke Netlify app-nya. Nah, ada satu tips lagi nih, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di bagian browser bagian atas ya, eh, itu kan sejauh ini defaultnya itu panjang dan acak kan teman-teman. Kayak ini nih, ada Legendary, Malasada, AF3B. Wah, itu mah susah diingat ya. Tapi kita akan coba untuk mengganti um, domain ininya, domain netlify.app-nya menjadi nama yang lebih mudah dikenali oleh kita. Jadi caranya adalah kita pergi ke project configurations, lalu setelah itu kita pergi ke sebentar, kita pergi ke bukan di project configuration, di domain management. Lalu kita lihat di bagian ini ada production domains. Lalu teman-teman klik options. Lalu kita klik edit project name. Lalu kita ganti project name kita sesuai dengan nama yang kita inginkan. Misalkan ini to do app Bendy gitu. Oke, project name-nya available dan kita akan save. Nah, ini udah di-save, teman-teman, dan sekarang domainnya adalah todo-app-bendy
to-do.netlify.app. Dan ini kalau aku coba buka tab baru, lalu aku ketik to-do, tadi apa? To-do app bendy.netlify.app. Nah, ini akan langsung masuk ke aplikasi to-do list kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, oke deh teman-teman. Ini yang udah kita pelajari di video yang saat ini. Dan aku akan coba summarize. Kita udah belajar apa itu deployment. Jadi deployment itu simpelnya adalah cara ngelepas aplikasi kita ke internet. Tujuannya apa? Supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Pilihan tools deployment-nya salah satunya adalah Netlify. Dan kita udah belajar gimana caranya daftar Netlify. Lalu yang keempat, kita udah belajar gimana cara deploy app lewat prompting di anti-gravity. Jadi memisahkan environment variables, lalu memastikan environment di dalam environment variables kita gimana caranya dipasang di Netlify. Lalu kita udah bisa juga tadi mengatasi error di Netlify dengan meminta anti-gravity untuk memperbaiki masalah yang kita punya. Lalu kita juga udah belajar bagaimana caranya menguji coba hasil deployment kita. Dan kita udah coba mengganti nama domainnya supaya lebih rapi lagi dan bisa kita akses langsung dari browser kita. Nah, teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Dan gak kerasa teman-teman udah berhasil membangun app teman-teman sendiri dan melakukan deployment supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, teman-teman, uh, dari sini teman-teman masih bisa explore lebih banyak ide lagi dan jangan lupa teman-teman untuk semangat selalu untuk belajarnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada stuck terkait dengan video ini, teman-teman boleh langsung komen di kolom komentar dan kita akan coba bantu jawab. Lalu jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya kalau misalkan ada merasa video ini bermanfaat. Dan juga yang terakhir, aku mau ucapin terima kasih sudah mau nonton video ini. Ditunggu hasil project-project lainnya dan boleh banget drop di kolom komentar. Thank you teman-teman dan sampai jumpa. Terima kasih.